sahabat-sahabat Profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew. Kali ini Andrew lagi sama Bapak Matias. Jadi Pak Matias ini adalah teman Andrew, sudah ya kurang lebih 3 tahun kita kenal ya Pak Matias ya. Betul. Jadi kemarin-kemarin Andrew sempat bilang bahwa Andrew pengen kolaborasi dengan channel-channel YouTube lain. Salah satunya teman Andrew ini, Pak Matias, sudah punya channel YouTube. Jadi Andrew mau mengajak Pak Matias untuk bisa masuk ke dalam channel Profit Training supaya penonton dari Profit Training juga mendapatkan ilmu, Pak, dari Bapak Matias ini. Karena kan yang namanya sesama edukator di bidang forex, kita harus saling kolaborasi, saling bersatu, saling bertukar ilmu, gitu Pak Matias. Nah, mungkin pertanyaan Andrew yang pertama adalah, karena kan Pak Matias ini, kalau di channel Profit Training, mereka ada yang belum kenal gitu ya Pak ya. Makanya Andrew mau tanya, latar belakang Pak Matias ini sebenarnya Andrew udah tahu, karena kan Andrew kenal. Tapi kalau teman-teman yang nonton nih belum tahu nih Pak Matias. Jadi latar belakang Pak Matias ini dari mana, dan juga cerita Bapak ini sebagai edukator nih jalan ceritanya bagaimana. Monggo Pak Matias, silakan bagi cerita. Baik, terima kasih Pak Andrew atas kesempatan ini. Jadi cerita awal sebenarnya waktu setelah selesai studi ya. Ya. Jadi waktu itu saya berkarya di perbankan. Jadi cukup lama di perbankan. Itu di daerah ya Pak ya. Saya itu berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Oh iya. Jadi waktu itu berkarya di perbankan. Setelah bertahun-tahun ya agak bosan juga gitu ya. Kemudian saya ditarik oleh salah satu teman dan juga debitur kita waktu itu untuk ke Jakarta bantu pimpin perusahaannya manufaktur waktu itu ya. Jadi sampai di Jakarta itu kan namanya manufaktur produksi 24 jam tuh Pak Andrew. Iya. Jadi saya di pabrik itu bisa 24 jam di sana. Ya, cuma masih single. Jadi kadang-kadang Sabtu Minggu pun ada lembur saya harus standby karena kejar produksi kan kita ekspor gitu ya. Iya. Jadi saya melihat lama-lama setelah bertahun-tahun mulai bosan juga ini ya. Saya berpikir kalau nanti saya berkeluarga, gimana saya punya waktu buat anak gitu, anak istri ya. Jangan anak saya nggak kenal. Nah setelah singkat cerita, saya married punya anak pertama, saya mulai terasa sekali itu beratnya itu kan kerja sama orang gitu ya. Apapun jabatannya itu kayaknya nggak bisa menggantiin deh ini ya waktu yang ada gitu. Sehingga tahun 2004 itu saya ketemu satu teman cerita nih. Saya udah mulai bosan kerja, saya ingin cari peluang. Dia bilang ada teman saya ini. Dia kerjanya hanya di kamar tidur, bawa laptop. Terus dia bilang ngapain? Dia bisa jual beli mata uang asing katanya kan nggak tahu tuh teman juga nggak tahu waktu itu zaman trading kita nggak ngerti istilah. Saya bilang saya penasaran boleh juga nih. Saya mumpung udah mulai bosan kerja nih. Iya. Ya, akhirnya saya pergi. Saya bilang ketemu kan dong. Saya pergi malam-malam. Benar di kamar dia itu. Ya teman dia. Saya lihat di laptop dia warna-warni. Ya sekarang kita baru tahu itu indikator kan ceritanya kan. Banyak sekali warna-warni. Saya senang sekali lihat ya Pak Andrew. Wah, ini asik juga ya, banyak garis-garis, terus dia ada bunyi-bunyi lagi, mungkin waktu posisi masuk itu entry bunyi meta 4 ya. Saya penasaran, saya bilang boleh ajarin nggak? Boleh gitu loh. Terus gimana caranya? Waktu itu harus beli uang sama dia, mungkin ya dia kayak kasir money changer waktu itulah, tukar. Kursnya itu bedanya jauh, bedanya bisa 3.000 kita beli kurs sama dia, tapi saya nggak peduli, yang penting saya bisa kan? Iya. Kalau jual dia, jadi pokoknya beda kursnya habis-habisan lah spreadnya. Ya Bapak, yang penting saya bisa belajar. Nah, habis itu saya coba. Dia suruh demo kan saya nggak tahan demonya tuh Pak Andrew, nggak sabar. Dapat duit juga nyesel kan, apalagi loss lagi kan lebih nyesel. Jadi terus
Ya udah saya akhirnya saya otak-atik tukar berkali-kali lost terus nih Pak Hendro. Kok saya pikir setor terus nih gimana ceritanya kok saya nggak bisa. Nah, Itu masih kemudian demo ya, Pak ya? oh itu saya sudah coba real Pak. Oh, Saya udah coba nggak real, sama oke. demo Pak. Iya, Saya tukar kurs sama dia. Mahal itu, saya nggak apa-apa. iya. Saya tukar $100 habis, $100 habis gitu kan ya seminggu. Oh, habis. mulainya $100, Pak? $100. Oke, ya. Nah, per $100 tukarnya itu. Dulu tuh kalau nggak salah buka itu minimal $100 katanya akunnya kan. Iya. Zaman dulu. Kemudian tahun 2005, waktu itu kan sudah mulai gencar workshop option kan ya Pak. Itu udah pakai MetaTrader atau apa Pak? $100. Sudah Pak. Waktu itu apa yang lama itu apa? Java itu Pak. Apa? Saya dulu Pak. Java itu awal-awal tuh Pak. Web-based. Web-based. Betul. Ya, bukan MetaTrader ya. Web-based. Betul. Belum. Apa itu? Ada Java apa? Saya lupa. Iya. Itu yang pertama kali saya belajar itu kan. Lalu kemudian di 2005 kan saya dengar, wow ini sudah ada seminar, ya sudah ada workshop option kan. Iya. Saya juga tertarik karena saya mau serius Pak di bidang ini Pak. Karena saya bertekad saya nggak mau berkarir terus lah gitu ya di perusahaan orang gitu kan. Ya udah. Jadi saya ikutlah workshop. Nah sejak itu Pak, mau workshop option, saham, mau forex, semua saya ikutin Pak. Kalau Bapak sebut hampir semua trainer yang di Indonesia saya jadi alumninya Pak, jadi muridnya. Bahkan saya ikut sampai ke yang luar negeri, yang Singapura kan. Nah, kemudian terakhir ini saya pernah ikut yang paling mahal lah ya, itu yang Amerika, yang online trading academy itu ya. Iya. Jadi saya itu kalau di dalam terjun Pak, saya nggak mau tanggung-tanggung, itu masalahnya Pak. Betul. Jadi saya kalau mau udah sekali jatuh sekalian lah Pak, saya mandi sekalian gitu. Saya nggak nyerah. Itu sih Pak awal ceritanya Pak. Jadi awal ceritanya jadi karena kejenuhan menjadi karyawan, begitu ya Pak? Betul. Lalu kenapa Bapak sekarang kan ibaratnya sudah menjadi seorang trader yang belasan tahun, 15 tahun kalau nggak salah ya Pak? Ya kurang lebih 15-16 tahun. Kurang lebih ya Pak ya. Nah pertanyaan Andrew adalah kenapa Bapak ingin menjadi edukator dengan cara edukasi di YouTube, ingin mengajar juga. Kenapa Bapak nggak pengen menjadi ya banyak profesi lain yang tentunya bisa jadi pilihan Bapak? Apalagi Bapak pernah ada pengalaman di bidang perbankan juga. Nah, kenapa Bapak mau bikin YouTube? Kenapa Bapak mau menjadi seorang edukator? Walaupun dalam hati Andrew senang, teman Andrew sendiri mau menjadi seorang edukator. Artinya, ya mereka mau berbagi gitu kan. Nah, pertanyaan ini yang mungkin Bapak juga bisa bagi cerita untuk ke teman-teman atau sahabat-sahabat profit di sini. Betul Pak Andrew. Jadi saya itu orangnya suka bercerita kalau apa yang saya tahu Pak. Jadi dari dulu Pak. Jadi kalau saya nonton misalnya filmnya bagus ya saya pasti cepet-cepet keluar cerita sama teman dan pergi nonton ini filmnya begini gitu ya. Nah jadi itu pertama. Yang kedua saya jujur agak senang ngajar Pak. Iya. Jadi saya senang kalau bisa saya membagikan sesuatu dan orang itu ngerti itu saya puas gitu kan. Nah, memang tadi itu setelah saya terjun bertahun-tahun, teman-teman dekat mulai minta saya ngajar. Iya. Kadang-kadang begini Pak, teman-teman kenapa minta saya ngajar? Dia ikut sendiri di workshop itu kan mahal Pak. Iya. Jadi dia akhirnya setelah saya ikut, dia suruh saya ngajar. Waktu itu kita ngajar teman dekat aja sih, satu dua orang gitu kan. Jadi saya punya, waktu itu kan kita punya, saya punya ruko di Gading Serpong gitu ya. Iya. Ya udah di lantai 2 kita manfaatin lah ya, teman-teman datang ayo kita ngajar ya, mereka bayar kontribusi cuman nggak semahal yang kalau mereka itu langsung. Jadi karena dari teman-teman yang minta, jadi Bapak mulai ngajarnya dari teman gitu ya Pak Matias ya. Betul. Mulai dari teman, teman belajar dia merasa puas, dia referensi lagi ke teman-teman lain gitu. Nah, akhirnya mulailah berlanjut di situ, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang lain nih, Pak, bukan teman mau belajar sama Bapak, boleh nggak?
Boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh saja. Pasti nih yang nonton di channel saya nih pasti mau belajar, banyak belajar nih sama Pak Matias nih, terutama yang tinggal di Serpong nih. Welcome, Pak. Welcome ya. Nanti Bapak bisa bagi nomor HP sama apa namanya website Bapak, Website lah. nanti Boleh. Bapak kasih tahu di akhir acara ya. Jadi biar Betul. nonton dulu sampai selesai nih Pak. Boleh. Terus masalah YouTube channel ya, Pak ya. Iya. Nah, YouTube channel ini terus terang, tadinya saya nggak terpikir ke situ. Saya punya YouTube ini sudah ada tahun 2003 atau berapa ya? 2003? 2013, sorry. Oh, 2013. Sudah ada, Oke. cuman saya nggak pernah berpikir untuk aktifkan di situ. Itu hanya buat kalau saya video iseng-iseng sedih saya masukin untuk arsip saya aja. Oke. Nah, sejak COVID inilah, ya kan, sejak COVID ini, itu berawal mulai dari alumni-alumni yang ikut workshop saya. Dia bilang, Pak, coba bikin YouTube. Jadi kita bisa belajar di situ. Ini kalau mau kumpul fisik agak susah. Nah, mulailah kemudian ada teman bilang, itu bisa monetize, bisa dibayar YouTube loh, Pak. Itu saya baru tahu kan ya. Kemudian, wah, saya lihat kembali tuh video-video profit training nih, ya kan. Saya lihat Pak Andrew punya. Pokoknya dia bilang tandanya kalau ada iklan, berarti sudah dapat duit tuh dari YouTube tuh. Wah, pikir asik juga, Pak. Sambil bagi ilmu, bisa dapat duit. Itu, Pak, awalnya. Oke. Iya. Cuma ini banyak juga teman-teman yang nanya ke saya nih, Pak. Karena kan saya juga sebagai edukator ya, Pak ya. Mereka banyak tanya saya seperti ini, dan saya akan tanya ke Bapak ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Mereka bertanya, Pak Matias ini kan sebagai trader itu pasti sudah punya income, sudah punya penghasilan, sudah punya istilahnya sudah punya dari hasil profit lah, kan gitu ya Pak ya. Nah, kenapa Bapak mau capek-capek untuk ngajar, untuk bikin workshop, untuk bikin apa namanya, untuk bikin kelas yang mungkin penghasilannya nggak sebesar kalau kita trading. Nah, itu kenapa gitu loh Pak? Mungkin kalau Andrew sih udah sering jawab. Nah, sekarang pertanyaan ini Andrew sengaja Andrew kasih ke Pak Matias supaya Pak Matias bisa kasih jawaban juga buat teman-teman. Karena banyak teman-teman kita tuh nggak ngerti Pak bahwa apa ya, ngajar itu bukan hanya sekedar mengenai uang aja gitu ya Pak Matias. Sekarang Pak Matias coba jawab. Benar, Pak. Kita sebagai edukator selalu ditanya gitu, Pak. Iya. Kalau udah banyak duit ngapain ngajar katanya gitu, Pak. Iya, kalau mau profit ngapain lu capek-capek ngajar gitu ya. Tapi saya malu bertanya itu, Pak. Karena dulu saya juga bertanya itu, Pak, sama itu bahkan sama orang Singapura itu, Pak, datang ke Indonesia kan. Oh gitu. Dia tanya, saya bilang kalau lu bisa make money by yourself, by your trading, ya kan ngapain lu capek-capek datang ke sini? Saya sampai tanya dia gitu, Pak Andrew. Saya bilang sebenarnya you make money from your trading or from your training gitu kan. Nah, setelah belakangan begini, kayak tadi bermula tadi ya, memang itu pertanyaan yang memang selalu timbul. Iya. Cuman begini, kalau disuruh misalnya saya lebih senang tadi ya, pertama itu ngajar bukan karena uang. Uang nggak seberapa kan, capek Pak. Itu kan tanggung jawab seumur hidup Pak. Habis ngajar kan mereka tanya-tanya kita terus loh Pak. Tengah malam di telepon loh Pak. Capek nggak itu? Iya. Capek. Jadi cuman seperti tadi bahwa ada kepuasan kalau kita bisa membagi ilmu. Kemudian begini, itu juga tergerak oleh kadang-kadang prihatinan kita ya. Sama kita dengan teman-teman, ini kok apa trading tapi nggak tahu di mana apa kayak belantara dia masuk dia main kayak apa spekulasi tebak-tebakan nggak jelas gitu ya. Saya tanya dia kenapa lu sell? Kan biasanya mereka sudah cerita tuh Pak, teman-teman saya loss lagi, setor lagi kan. Saya tanya dia, kamu buy dan sell atas dasar apa gitu. Nah, kadang-kadang dia bilang saya dengar dari teman-teman suruh buy ini bakal bagus emas naik ini mau perang dan sebagainya kan. Tapi saya buy kok turun gitu. Nah, karena begini ya kita terpanggil untuk itu. Itu pertama. Alasan kedua, Pak, kita kenapa ingin ini ya? Kita tahu mungkin yang Pak Andrew juga sering ngomong bahwa di sini itu kita tidak takut ada persaingan. Semakin banyak yang bergabung, market itu semakin liquid. Terus kedua, saham, Pak. Misalnya trading saham di lokal. Itu pemerintah anjurin, Pak, semua masyarakat Indonesia untuk belajar investasi di saham loh. Ya kan, maka ada istilah tabung saham kan. Nah, itu anjuran pemerintah malahan tuh, Pak. Nah, itulah alasannya mengapa kemudian sisi lain terus terang secara kita kan ingin cari relasi ya Pak ya. Jadi dengan banyak kenal ya, saya bisa kenal Pak Andrew, terus saya bisa kenal yang lain. Nah, itu ada kepuasan di situ sih. Iya. Oke.
Lalu setelah Bapak cerita dari pengalaman Bapak yang kurang lebih 15 tahun, menurut Bapak strategi apa yang paling Bapak sekarang gunakan, yang paling probability-nya tinggi, yang paling Bapak kuasai? Strategi apa nih, Pak Matias? Mungkin Pak Matias bisa sharing ke teman-teman. Ini, saya memang belakangan lebih fokus ke namanya price action ya Pak ya. Price action ya. Ya, price action di dalam konsep lebih spesifikasi price action itu kan banyak, benar nggak Pak? Selama nggak pakai indikator itu disebut price action, berdasarkan chart. Nah, jadi saya lebih fokus price action itu di dalam konsep supply demand Pak. Iya. Jadi karena saya berpikir bahwa perdagangan online pun sama dengan konvensional, tetap harga ditentukan oleh karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, menyebabkan harga itu bergerak. Itu sih Pak. Oh, jadi price action dan supply demand ya Pak ya? Ya, dalam konsep supply demand ya Pak ya. Oke. Bagaimana Bapak memilih strategi, maksudnya kenapa Bapak memilih strategi price action dan supply demand yang Bapak pilih dari bermacam-macam strategi yang Bapak pelajari? Andrew yakin banyak sekali strategi yang Bapak udah pelajari, Bapak udah trial and error, Bapak udah coba, dan kenapa Bapak pilih price action dan supply demand? Andrew nggak tahu apakah price action dan supply demand itu jadi satu paket atau bisa terpisah, Pak Matias? Ya, jadi begini Pak. Yang jelas kenapa saya terapkan supply demand misalnya. Karena itu workshop saya termahal, Pak. Oh gitu. Jadi karena itu yang termahal jadi itu yang dipakai gitu. Iya, ya mau tahu saya harus pakai, Pak. Jadi gini, selama kalau kita ikut workshop kan antara belasan sampai 20-an juta gitu ya, Pak ya. Berapa duit waktu itu Bapak bayar? Itu action itu kan kita bayar 20.000 US, Pak. Itu dalam seminggu, Pak. Nah, 20.000 ya, US? Ya, itu kan dari orang dari Amerika semua, mentor-mentor kita dari luar negeri semua ya. 20.000 US itu berarti 300 juta dong, Pak? Betul, Pak. Nah, itu baru forex, Pak. Kalau kita mau ambil future dan totalnya itu bisa sampai 70.000 US, Pak. Waduh, luar biasa, luar biasa. Itu hanya forex saja. Nah, selama kalau kita ikut yang lokal, baik Asia, Singapura kan antara 15 sampai 25-an, Pak. Ya, iya. Kan? Nah, jadi ini yang termahal, Pak. Itu salah satu cara saya harus pakai. Gitu. Jadi nggak objektif dong, Pak, kalau Bapak jawabannya bilang karena termahal. Ya, begini, Pak. Ya, itu salah satu ya, Pak ya. Kalau saya nggak pakai, saya merasa kurang ajar. Ini saya sudah beli. Oke, tapi begini. Tapi make sense lah ya. Masuk akal begini. Gini, di dalam konsep supply demand, price action itu sebenarnya bagian daripada, supply demand bagian daripada price action, Pak. Iya. Karena dia murni pakai candlestick. Jadi cuman kita di dalam yaitu, jadi dalam price action itu, supply demand ini kan konsep big price, Pak. Iya. Jadi kita tahu di mana areal-areal itu mereka yang big boys itu ya big player itu ya institusi akan ambil keputusan untuk mengadakan buy dan sell berdasarkan tentu kebiasaan dia ya kalau berdasarkan kebiasaan kita bisa lihat candlestick ya di historical kan. Iya. Nah, itu sih Pak. Jadi itu aja Pak. Ya, jadi konsep dari cara strategi ini apakah dia ikut tren atau reversal? Oh gini Pak. Jadi kita di sini tidak hanya melihat satu time frame, kita multi time frame analisis. Multi time frame. Multi time frame analisis. Oke. Multi time frame. Jadi kita tetap melihat big trend, Pak. Itu istilah big picture-nya kan, gambaran besarnya. Tetap kita tidak boleh lawan trend, Pak. Di time frame berapa biasa Bapak untuk awal analisanya? Kita minimum itu sebetulnya kalau kita mau idealnya dari monthly sampai action ke H4, Pak. Oh, dari monthly, Pak? Dari monthly, Pak. Nah, tetapi kita, at least kalau kita malas ya kita minimum 3 time frame lah, Pak. Ya, nah itu yang menyebabkan jadi kita melihat big trend-nya itu ada di gambaran besarnya, ya kan? Tapi kita take action-nya, kita lihat trend-nya di medium time frame-nya, kita take action-nya di action time frame, low time frame. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan dia lihat trading ini, wah ini tentang trend nih dia bilang kan? Ya dia kan tidak lihat ke keseluruhannya Pak, ya kan supaya kita tidak menentang tren, kita follow the trend. Cuman di dalam action time frame ada terkesan kita menentang tren karena mungkin kan di dalam itu kita tangkap gelombang baliknya kan Pak, time frame kecilnya itu, sehingga mereka mengatakan oh ini against the trend. Ya. Lalu apakah dalam memakai strategi ini
Bapak menggunakan indikator khusus atau hanya naked chart? Hanya polos? Naked chart, Pak. Jadi pada prinsipnya kita naked chart. Cuman kadang-kadang misalnya ya ada murid atau alumni kita sebetulnya pada dia mau naked chart dia agak bingung kan, Pak. Dia akan mesti cari yang mana nih zona. Begitu banyak ya kan? Betul. Nah akhirnya oke, saya bilang kalau Anda mengenal apa, Anda mengenal indikator apa, Anda mengenal indikator A atau B atau C, ya udah coba hidupin. Saya akan kasih tahu ini ada clue penunjukan wilayah sini, kamu cari zona ini gitu loh. Jadi, biasanya pakai indikator apa Pak kalau yang standar? Apa aja bisa. Sebenarnya kalau kita lebih simpel itu kan Bollinger Band ya. Oke. Bollinger Band. Nah itu yang paling simpel untuk pemula, ya kan. Sehingga saya bilang udah lu misalnya lihat ini Bollinger Band. Itu kita bukan trading bernama Bollinger Band. Bollinger Band hanya supaya mengarahkan mata dia untuk melihat zona ini dan kualitas zonanya ini gitu loh. Oh, oke. Itu Pak. Jadi alat bantunya ya Pak ya? Alat bantunya indikator itu gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa modal ideal apabila ada seorang pemula yang ingin trading dengan menggunakan strategi yang seperti ini? Modal idealnya berapa? Kalau mereka mau demo bagus, tapi kalau mereka nggak sabar demo seperti saya, $10 juga bisa sih Pak ya. $10? $10 ya. Kecil sekali dong Pak Matias. Ya, dalam arti kata begini, $10 tentu jangan $10 dengan mini lot ya. Mereka saya suruh buka yang stand misalnya. Untuk itu sudah ideal Pak untuk menggunakan strategi ini Pak? Sebetulnya strategi ini sangat kecil Pak. Itu Pak modalnya Pak. Kita bicara ya Pak ya. Kalau misalnya kita ini kan zona-zona kita punya risk reward-nya itu kan risk-nya kan sangat kecil, reward kita gede Pak. Iya. Jadi risk reward kita itu misalnya kadang-kadang misalnya kita tergantung kalau zona itu misalnya USD Yen kan range-nya kecil ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang hanya 7 pip, 8 pip, kan 15 pip. Ya cukup kan Pak? Rasionya 1 banding berapa Pak Matias? Minimal ya Pak. Minimal kita minta 1/3. Minimal. 1/3 ya? Ya itu minimal. Berarti stop loss-nya 1, take profit-nya 3 gitu ya. Karena teman-teman di sini banyak yang pemula, kita ngomong rasio dia bingung gitu Pak. Oh ya, iya betul. Oke. Lalu apa saja kekurangan dari strategi ini? Ya, kita harus akui bahwa tidak ada yang sempurna, Pak. Ya. Jadi justru karena kita untuk menutupi kekurangan itulah, maka kita ambil di dalam risk reward-nya itu kan ya, Pak. Ya. Jadi sehingga dalam risk reward itu yang membantu menutupi itu. Nah, sering gini, kalau kita pakai time frame kecil, nah itulah Pak, kalau kita ada orang kan murid nggak tahan dia pakai 15 menit, ya kan? Ya. Ada yang ya 5 menit gitu, sehingga apa itunya? Jadi berita-berita Pak sering menjebol itu John. Oh jadi berita ya? Nah berita-berita yang kita dengan berita itu yang sering menjebol itu zona-zona. Gitu. Berarti news ya Pak ya? News, betul. Kalau gitu kita atasinnya gini Pak, kita jangan trading apabila ada news pada hari tersebut. Benar, idealnya begitu Pak. Cuma kadang-kadang kita udah malas, kita kan pending order selalu ya Pak ya. Ya kan? Nah, kita akhirnya malas copot itu loh Pak. Nanti mau pasang kembali lagi, kita biarin kadang-kadang. Nah, untuk pengambilan posisinya apakah harus pending order apa instant order? Kita selalu sih pending order ya Pak. Selalu pending order. Karena kita sebenarnya swing sih Pak. Oke. Ya. Nah, lalu tadi kan Andrew udah nanya mengenai kekurangannya. Lalu sekarang kelebihannya apa nih Pak untuk menggunakan strategi price action dan supply demand ini? Betul. Jadi pertama kita reward-nya itu kadang-kadang besar Pak dapatnya ya. Kalau kita bertahan kadang-kadang untuk membiarkan dia itu bisa sampai belasan sampai 20 kali. Kalau ketemu zona-zona yang bagus begitu. Nah, kemudian itu pertama. Ya, kedua ya risknya kecil lah tadi ya. Kita bisa batasi risk mau berapa persen sesuai dengan enak nyamannya kita. Nah, kemudian yang sisi lain terus terang kita keputusannya itu artinya kita sudah bikin trading plan sebelum kita melakukan action tradingnya Pak. Jadi kita selalu buat perencanaan. Setelah itu kita pasang pukat lah pending terserah. Kadang-kadang saya sendiri saya misalnya hari ini pending bisa 2 hari lagi baru masuk atau 3 hari. Okay. Ada yang 1 hari gitu loh. Jadi
Kita pending, udah kita pergi tinggal begitu. Itu kelebihannya kita tidak depan komputer. Oh, oke. Kita nggak stres gitu. Habis itu ya kita biarkan dia berjalan. Gitu. Jadi nggak perlu mantau market 24 jam Nggak. sampai nggak tidur gitu ya Pak ya? Nggak. Itu kelebihannya sih. Karena kita sudah tahu bahwa analisisnya kadang-kadang kita waktu analisis kan nggak perlu tiap hari. Saya kadang-kadang misalnya sempatnya nyamannya kapan? Jumat, Sabtu untuk minggu depan. Nah, udah kita bikinlah perencanaan analisis di situ, Pak. Oke. Nah, lalu ini nih yang mungkin ditunggu-tunggu nih Pak sama penonton. Kalau misalnya ada sahabat profit yang mau belajar price action dan juga supply demand ini yang seharga $20.000 yang Bapak sudah pernah belajar, ini cara belajarnya gimana? Nomor HP Bapak berapa? Belajarnya di mana dan kapan, Pak? Ya, memang Pak Andrew. Jadi kemarin sebelum PSBB yang besar ini, kita sih memang adakan di sekitar Jakarta, Tangerang ya. Ya, kita di Jakarta ya kita biasa di hotel-hotel ya, kita cenderung semua di kelasnya di hotel. Kemudian semenjak yang terakhir ini PSBB ya, kemudian ini suasana agak ngeri-ngeri. Jadi akhirnya kita untuk yang offline sih kita agak istirahat dulu 1-2 bulan ke depan. Oke. Nah, kita cenderung yang sekarang kita kalau ada teman yang mau kita coba kalau mereka mau online gitu ya. Zoom kayak ya gitu. Zoom gitu ya. Zoom begitu. Kita memang ada rencana buka kelas di tanggal 5 sampai 9 Oktober. Oke. 7 5 hari berturut-turut Senin sampai Jumat dan itu sore jam 7 sampai jam 9. Wah, 7 hari, Pak. 5 hari. Wah, Setiap 5 hari. 2 jam, sore saja. Wah, luar biasa, Pak. Karena kalau kita workshop saja, Pak, itu butuh 3 hari full loh, Pak. Okay. Itu pun habis itu banyak orang pusing, Pak, pulangnya, Pak. Karena materi memang agak padat sih. Boleh kasih tahu harganya, Pak? Kalau offline, kita selama ini sih memang hanya 17,5 offline ya 3 hari ya, full ya. Kalau online sih kemarin kita hanya pasang untuk ini lah, supaya ini ya, hanya 5 juta aja sih, Pak. Oh, murah sekali, online, Pak. Online ya. Iya. Murah ya dibanding Bapak belajar 20.000 US. Itu. Oh ya, ini murah. Karena ya itu Pak, ada banyak kontak saya, dia bilang online dong supaya lebih murah gitu kan ya. Mereka kalau online 5 juta. Kalau online hanya 5 juta. Oke, kalau offline? Offline 17,5 Pak. Oh, 17,5. Itu masih sangat-sangat murah sekali dibandingkan Bapak belajar 20.000 US, 300 juta itu. Ya, maklum mungkin karena orang-orang Amerika kali Bang ya. Bukan orang Amerika, benar Pak. Oke. Nah, terakhir Pak Matias sebagai penutup, ini mungkin Pak Matias bisa kasih tips-tips atau kesan-kesan atau pesan-pesan buat sahabat-sahabat trading, sahabat-sahabat profit training yang sekarang masih trading, yang trading di instrumen yang resikonya tinggi ini, pesan-pesannya apa Pak? Mungkin kalimat-kalimat wejangan deh yang paling sakti dari Bapak untuk teman-teman yang lagi nonton nih, Pak Matias. Ini sebetulnya tidak ada rahasia yang di mana-mana dalam dunia trading. Itu yang penting adalah dari diri kita sendiri. Ya, pertama itu memang kita harus punya rule yang jelas, ya kan? Sama dengan bisnis Pak. Kalau rule kita berubah-ubah, tentu gimana kita mau dapatkan profit yang konsisten kalau tindakan kita nggak konsisten. Kedua, memang harus punya mentor Pak. Jadi arti kata apa bedanya kalau mentor berpengalaman, kita tidak perlu mengalami seperti saya dulu Pak, hancur-hancuran dalam 5 tahun pertama Pak. Tadi saya nggak cerita itu hancur-hancurnya kan. Sampai jual aset ruko itu udah berapa itu Pak biji Pak. Gitu kan. Nah, jadi kalau sudah punya mentor kan otomatis yang gini dia tinggal cut Pak, shortcut, dia nggak usah lewatin penderitaan kayak kita awal-awal itu kan ya Pak. Oh, oke. Nah, jadi harus punya mentor sehingga dengan mentor itu ya. Kemudian berikutnya dia harus terus belajar. Dalam arti kata belajar bukan berarti dia itu berubah-ubah metodenya. Ya, dia harus ada mana sih yang paling cocok dengan dia dan dia lakukanlah itu secara konsisten. Jadi saya percaya kalau dia melakukannya yang itu, saya yakin Pak dia bisa buat profit secara konsisten. Okay. Itu sih Pak. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar sama Pak Matias, langsung aja kontak ya, karena ini teman pribadi, teman Andrew sendiri, silakan kontak sendiri ke Pak Matias ya. Nomornya Pak?
0895 Iya. 617 Iya. 05 8331. Saya ulang ya Pak ya. Ya, diulang Pak. 0895 Ya. 617 Ya. 058 331. Iya. Atau bisa ke website saya itu di belajarforexpro.net. Oke. Belajarforexpro.net. Ya, nanti website Bapak akan Andrew tampilkan juga di deskripsi kok. Oh, ya. Ya. Thank you. Jadi sekali lagi Andrew pengen bisa, ya buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke kontak ke Pak Matias yang spesialisasinya di bidang price action dan supply demand supaya bisa menambah ide-ide strategi gitu ya. Nah, jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan. Terima kasih Pak Matias. Semoga Bapak bisa melewati PSBB ini dengan lancar dan juga bisa mengedukasi teman-teman baik di Profit Training maupun di channel-channel YouTube Bapak di Indonesia maupun internasional. Sekali lagi Andrew ucapin terima kasih Pak Matias. Sama-sama Pak. Terima kasih. Salam Salam profit, sukses. Pak.